sebuah ruang hasil kali dalam pada ruang vektor V adalah fungsi yang mengasosiasikan bilangan real UV dengan sepasang vektor di V. Jadi ini bilangan real ya. Bilangan real yang dipasangkan dengan sepasang vektor di V. Siapa vektornya? Ya U dan V. U dan V dipasangkan ke ini. Nah ini simbol hasil kali dalam. Terus syaratnya apa? Syaratnya memenuhi 4 aksioma berikut. Ya. 4 aksioma berikut apa aja ya? Kalau U, V, W-nya di V, terus K-nya skalar, berarti dia memenuhi sifat simetris. Ya. U hasil kali dalam UV sama dengan hasil kali dalam VU. Terus dia juga memenuhi aksioma penjumlahan. Jadi U tambah V, W hasil kali dalam U tambah V, W sama dengan hasil kali dalam UW ditambah hasil kali dalam VW. Jadi seolah-olah ini ke sini ditambah ini ke sini. Ya. Terus hasil kali dalam KU, V, nah skalarnya bisa keluar sama dengan hasil K kali hasil kali dalam UV. Terus yang terakhir, hasil kali dalam V dengan dirinya sendiri itu selalu lebih besar dari sama dengan 0. Nah, jadi nggak bisa negatif. Hasil kali dalam. Hasil kali dalam itu tidak bisa negatif. Ya. Dan dia akan sama dengan 0 jika dan hanya jika si V-nya itu vektor 0. Ini namanya aksioma kepositifan. Terus sebuah ruang vektor real yang dilengkapi dengan hasil kali dalam baru dia disebut sebagai ruang hasil kali dalam. Nah, contohnya siapa nih? Contohnya ruang hasil kali dalam itu siapa? Contoh ruang hasil kali dalam itu yaitu dot product. Dot product ini merupakan hasil kali dalam. Ingat U dot V kan didefinisikan sebagai U1, V1, U2, V2, sampai UN, Vn. Ini kan dot product ya, kalian kenal ya. Ternyata dia itu adalah salah satu contoh hasil kali dalam. Kalau dia hasil kali dalam berarti artinya memenuhi 4 ini. Iya, benar ya. Coba kita buktikan. Misalkan didefinisikan hasil kali dalamnya. Hasil kali dalam U, V itu sama dengan U dot V yaitu U1 V1, U2 V2, sampai UN Vn. Harus memenuhi 4 aksioma. Ya, satu nggak berlaku berarti bukan hasil kali dalam. Aksioma yang pertama apa? Bahwa UV sama dengan hasil kali dalam UV sama dengan hasil kali dalam VU. Ya udah, berarti kan hasil kali dalam UV-nya kan ini ya. Nah, terus ini kan boleh saya tulis gini ya. V1U1, V2U2, terus VN-UN. Ya. Ini sama nggak dengan ini? Sama ya. Kan komutatif ya. U kali V kan sama dengan V kali U ya. Di bilangan real kan komutatif. Ini kan bilangan real ya ngomongnya. Bukan bilangan yang lain. Nah, terus berarti baris ini sama dengan baris ini. Ya. Nah, padahal ini definisi dari siapa? Ini definisi dari V dot U. Yang tidak lain tidak bukan, V dot U itu adalah sama dengan hasil kali dalam V, U. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan hasil kali dalam UV sama dengan hasil kali dalam VU. Nah, ya, aksioma 1 berlaku. Ya. Terus aksioma 2, U tambah V, W sama enggak dengan hasil kali dalam UW ditambah hasil kali dalam VW. Ya. Jadi kita cek, misalkan U-nya siapa? U-nya yaitu ya sama ya, kita tinggal tambahin W-nya aja. W-nya kita tambah W. W-nya itu sama dengan W1, W2 sampai WN vektor ya. Nah, kita harus memenuhi ini aksioma kedua. U tambah V, W itu berarti apa?
menurut definisi, ya, tadi hasil kali dalamnya didefinisikan apa? Hasil kali dalamnya tadi didefinisikan sebagai dot product kan? Ya, berarti ini apa nih? Berarti kalau gitu ini adalah sama dengan U tambah V dot W. Ya kan? U, V sama dengan U dot V. U tambah V, W sama dengan U tambah V dot W. Kenapa gini? Kenapa bisa gini ya? Karena dia mendefinisikan. Ya, jadi ini kita bisa mendefinisikan hasil kali dalam itu sesuka kita. Khusus untuk bab ini, nah, ini dia definisikan hasil kali dalamnya sebagai dot product. Ya, tapi ingat meskipun kita bisa mendefinisikan hasil kali dalam sesuka kita, dia harus memenuhi 4 aksioma ini baru disebut sebagai hasil kali dalam. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang U tambah V dot W ini sama dengan apa? Nah, ini kan U dot W gitu ya, ditambah V dot W. Ya, betul nggak? Tahu nggak usah? Ya, benar. Ini ada sifat kayak gini ya di dot product ya. Betul. Nah, U dot W ini sama dengan siapa? Sama dengan hasil kali dalam U W ditambah V dot W itu sama dengan hasil kali dalam V W. Ya, jadi U tambah V, W hasil kali dalam U tambah V, W sama dengan hasil kali dalam UW tambah hasil kali dalam VW. Nah, sama. Ya. Yang ketiga, aksioma yang ketiga, KU, V hasil kali dalam KU, V itu harus sama dengan K kali U, V. Nah, coba lihat. Berarti kalau KU, V, nah, definisinya hasil kali dalamnya itu dot product, berarti ini sama dengan siapa? Sama dengan KU dot V. Itu ya. Nah, terus ingat dot product kan ada sifat ya. Dot product ada sifat ini. Ini itu bisa sama dengan U dot KV atau bisa juga sama dengan K kali U dot V. Nah, supaya sesuai dengan ini, nah yang kita pakai yang ini. K kali U dot V kan bisa, K-nya bisa ke U, K-nya bisa ke V. Ya. Nah, kita pakai yang ini. Kenapa pakai yang ini? Supaya arahnya ke sini. Nah, berarti ini sama saja dengan K kali, nah, U dot V itu sama dengan siapa? U dot V sama dengan hasil kali dalam UV. Sama dengan hasil kali dalam UV. Nah, jadi yang ketiga juga berlaku. Sekarang yang keempat terakhir. V, V itu berarti sama dengan V dot V. Ya kan? Nah, V dot V, nah ada sifat juga kan di produk bahwa V dot V itu selalu lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Ingat nggak? V dot V itu selalu lebih besar sama dengan 0. Coba kita lihat. Dot produk itu ada di sifatnya itu nah, kalau V didotkan dengan dirinya sendiri, dia selalu lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, jadi sekarang kita kembali ke yang tadi. Jadi artinya apa? Artinya V dot V, V hasil dari dalam V, V itu kan sama dengan V dot V. Nah, V dot V kan sifatnya tidak sama dengan 0 ya. Berarti artinya hasil dari dalam V, V itu juga lebih besar sama dengan 0. Memenuhi ini. Ya. Terus dan V, V sama dengan 0 jika dengan jika V sama dengan 0. V, V hasil dari dalam V sama dengan 0 jika dan jika V-nya sama dengan 0. Nah, ini untuk yang kedua ini, ya, itu kan berarti dua arah ya. Jika ini maka ini, atau dan jika ini maka ini. Ya. Nah, kita buktikan arah
ke kanan dulu. Kita buktikan arah ke kanan dulu. Enggak cukup sepertinya. Saya tulis dulu, saya ulang dulu. Hasil kait dalam V, V itu sama dengan 0. Jika dan hanya jika V-nya sama dengan 0. Ini yang mau dibuktikan ya. V, V sama dengan 0. Jika dan jika V sama dengan 0. Nah, ini ya. Nah, karena dua arah, kita perlu buktikan ya dari dua arah. Yang ke kanan dulu. Kalau yang ke kanan berarti dia bunyinya gimana? Bunyinya berarti hasil kait dalam V, V jika ini maka ke kanan. Biar tahu bedanya. Maka V sama dengan 0. Berarti yang diketahui ini harus dibuktikan ini. Ya. Coba V, V sama dengan 0. Ini sudah diketahui. Tinggal dibuktikan V-nya harus sama dengan 0. Nah, V, V sama dengan siapa? Tadi didefinisikan hasil kait dalamnya V, V ini didefinisikan sebagai dot product. Berarti ini V dot V sama dengan 0. Gitu ya. Nah, V dot V sama dengan 0. Ini berarti apa? Sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat bla 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 sampai Vn kuadrat sama dengan 0. Bilangan kuadrat ini kan selalu lebih besar sama dengan 0 ya. Mungkin nggak negatif, nggak mungkin. Nah, tapi dia dijumlahin semuanya sama dengan 0. Artinya nggak mungkin kan ini ada yang lebih dari 0. Ya, pasti ini sama dengan 0 ya. V1-nya, VI-nya itu harus sama dengan 0. Kenapa? Kalau ada satu aja yang nggak 0, berarti dia jadi nggak sama dengan 0. Ya. Berarti kalau VI sama dengan 0, I-nya berapa? I-nya 1, 2, 3, sampai N. Kalau VI-nya sama dengan 0, ya berarti kesimpulannya apa? Ya, berarti V-nya itu sama dengan faktor 0. Untuk setiap I kan? Nah, berarti V-nya sama dengan 0. Sudah terbukti. Sekarang kita ke arah yang sebaliknya. Ke arah yang sebaliknya, berarti bunyinya gimana? Berarti bunyinya jika V sama dengan 0, maka V, hasil dari dalam V, V sama dengan 0. Coba. Berarti ini sudah diketahui. Ini yang mau dibuktikan. Ya. Ini diketahui, ini yang mau dibuktikan. Yang diketahui apa? V-nya adalah vektor 0. Itu sudah diketahui, berarti bisa langsung kita pakai. Sama kayak ini. Ini sudah diketahui, berarti bisa langsung dipakai. Ya. Terus sekarang yang ini berarti kalau V-nya sama dengan 0, yang mau dibuktikan ini. Ya udah, berarti kita tinggal cari V. Berarti hasil kali dalam V, V itu kan sama dengan hasil kali dalam 0,0 ya. Itu sama dengan 0. Ya udah, berarti V, V-nya hasil kali dalamnya sama dengan 0. Itu sudah terbukti. Ya. Berarti benar bahwa dot product ini adalah salah satu contoh dari hasil kali dalam. Ya. Apakah ini hasil kali dalam? Tidak hanya ini ya. Bisa ada yang lainnya. Misalkan lagi siapa? Misalkan lagi sebelum ke sana nanti kita kaitkan dulu ya ke konsep jarak. Ingat di bab vektor kemarin kita nemu bahwa norm vektor panjang vektor itu sama dengan akar dari V dot V. Nah, padahal V dot V itu kan salah satu contoh hasil kali dalam ya. Nah, berarti dari sini sekarang kita sudah bisa nih mendefinisikan panjang ya, menggunakan hasil kali dalam. Ya. Jadi panjang suatu vektor V itu sama dengan akar dari suatu hasil kali dalam. Hasil kali dalamnya apa? Ya terserah. Bisa ada produk, bisa nanti dia mendefinisikan yang lain. Jarak juga sama. Jarak dari U dengan V itu didefinisikan sebagai panjang dari U min V. Panjang dari U min V. Panjang dari U min V berarti akar dari hasil kali dalam U min V, U min V.
Nah, ini diingat ya. Jadi sekarang kita sudah bisa mendefinisikan panjang ya, dengan menggunakan hasil kali dalam. Nah, sekarang, nah kalau ada vektor yang normnya 1, dia disebut sebagai vektor 1. Ini udah kenal ya. Berikutnya kita coba lihat teorema. Jika U dan V adalah vektor di ruang hasil kali dalam. Nah, berarti sudah ruang hasil kali dalam, jadi memenuhi 4 aksioma. Dan jika K-nya adalah skalar, maka pasti norm V ya, itu lebih besar atau sama dengan 0. With equality itu maksudnya panjangnya itu akan sama dengan 0 jika dan hanya jika V-nya sama dengan vektor 0. Terus hasil kali panjang KV sama dengan norm K, mutlak K kali norm V. Jarak antara UV itu harus sama dengan jarak antara VU. Terus jarak itu selalu lebih besar dari atau sama dengan 0. Jadi nggak mungkin negatif, tapi boleh 0. Kapan 0? With equality. With equality berarti jaraknya akan sama dengan 0, jaraknya akan equal sama dengan 0, equal dengan 0, jika dengan jika U-nya sama dengan V. Nah, sekarang coba kita contoh yang lain. Nah, tadi kan hasil kali dalamnya berupa dot produk ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba ada contoh lain, hasil kali dalamnya itu didefinisikan sebagai 3 kali U1 V1 ditambah 2 kali U2 V2. Nah, coba dicek apakah ini memenuhi aksioma hasil kali dalam. Atau gampangnya apakah ini termasuk hasil kali dalam? Ya, jadi ngeceknya sama kayak ini, harus dicek hasil kali dalam UV sama dengan hasil kali dalam VU. Terus hasil kali dalam U tambah V, W harus sama dengan hasil kali dalam UV tambah VW. Ya, terus hasil kali dalam KU, V harus sama dengan K kali hasil kali dalam UV. Yang terakhir, hasil kali dalam V, V itu selalu bisa sama dengan 0, dan dia akan sama dengan 0 jika V-nya sama dengan 0. Nah, kita harus buktikan itu semua. Kalau kita cek ya, di sini sudah ada, tapi saya akan kalian butuh penjelasan, jadi saya jelaskan ya. Saya tuliskan dulu, dia mendefinisikan hasil kali dalam UV sebagai 3U1V1 ditambah 2U2V2. Ini berarti R-nya di R2. Ya. R-nya di R2. Apa tahu ya, karena U1, U2 cuma sampai 2, V1, V2 cuma sampai 2. Ya, berarti U-nya di R2, V-nya di R2. Nah, kita mau cek nih, apakah ini hasil kali dalam. Yang dia definisikan ini termasuk hasil kali dalam. Nah, ingat, jadi yang perlu dibuktikan apa yang pertama? Bahwa hasil kali dalam UV harus sama dengan hasil kali dalam VU. Ini kan? Nah, hasil kali dalam UV-nya didefinisikan sebagai ini. Nah, coba kita cek. Hasil kali dalam UV didefinisikan sebagai 3U1V1 ditambah 2U2V2. Nah, ini sama hasil kan? Boleh nggak saya tulis gini? 3V1U1 ditambah 2V2U2. Boleh? Nggak merubah nilai kan? Nah, ini garis ini sama dengan garis ini. Nah, padahal ini definisi dari siapa? Ini definisi dari hasil kali dalam V, U. Coba, kalau V, U, kalau V, U dibalik, ya jadi ini kan, definisinya ini. Kalau U, V, U-nya dulu yang di depan. Kalau V, U, berarti V-nya dulu yang di depan. Ya, jadi dari sini kita bisa simpulkan hasil kali dalam UV sama dengan hasil kali dalam VU. Memenuhi aksioma yang pertama. Jadi terbukti hasil kali dalam UV sama dengan hasil kali dalam VU. Ya. Terus yang kedua apa yang mau dibuktikan? Yang kedua yang mau dibuktikan tadi apa?
bahwa hasil kali dalam U tambah V, W ini harus sama dengan U, W ditambah V, W. Ya. Nah, coba. Berarti ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Kita berangkat dari kiri, menghasilkan kanan, boleh. Atau berangkat dari kanan, menghasilkan kiri, boleh. Nah, saya coba dari kiri ya. U tambah V, W. Coba, ini definisinya ya. Kalau U, V, maka dia 3UV tambah 2UV. Kalau U tambah V, W, berarti sama dengan 3U tambah V W ya ditambah 2U tambah V, W. Ya, kan sesuai definisi ya. U-nya ini diganti dengan U tambah V. Jadi ini jadi U tambah V, ini jadi U tambah V. V-nya diganti W. Jadi ini jadi W, ini jadi W. Ya, nah, sama ya, sesuai definisi. Nah, sekarang ini dijabarkan sampai dia jadi ruas kanan. Jadi ini kalau saya kalikan, 3U1 ditambah, langsung saya kalikan ya. Berarti 3U1W1, kayaknya kurang di sini. Cukup. Sama dengan 3U1W1 ditambah 3V1W1 ditambah 2U2W2 ditambah 2V2W2. Nah, sekarang saya kumpulkan yang ini sama yang ini. Kenapa kok dikumpulkan? Ya supaya sesuai dengan definisinya 32 ya. Supaya bentuk berarti sama dengan 3U1W1 ditambah 2U2W2 terus sisanya ditambah 3V1W1 ditambah 2V2W2. Nah, terus ingat ini definisi dari siapa? Ini juga definisi dari siapa? Ya. Menurut definisi, ya, kalau ada 3UW tambah 2UW, 3UW tambah 2UW, maka dia sama dengan UW. Nah, sama dengan hasil kali dalam UW. Ditambah, ini juga sama. Kalau ada 3VW tambah 2VW, 3VW tambah 2VW, maka dia jadi VW. Ya, ini hasil kali dalam V, W. Jadi, kesimpulannya, U tambah V, W sama dengan U, W ditambah V, W. Nah, ya. Jadi aksioma kedua juga sudah berlaku, sudah terpenuhi. Sekarang tinggal aksioma ketiga. Ya. Saya tulis ulang. Definisinya U, V sama dengan 3U1V1 tambah 2U2V2. Nah, aksioma yang ketiga apa? Aksioma yang ketiga adalah kita harus buktikan hasil kali dalam KU, V itu sama dengan K kali hasil kali dalam UV. Berarti gimana? Ya udah, berangkat dari kiri menghasilkan kanan atau berangkat dari kanan menghasilkan kiri. Ya. Nah, saya mau berangkat dari kiri KU, V. Nah, ini berarti by definisi kalau ada KU, V, ada KU, V berarti 3KU V tambah 2KU V. Gitu kan ya? Jadi U-nya ini diganti KU. Jadi semua U ada K-nya. Ya, berarti ini sama dengan 3 KU1V1 ditambah 2 KU2V2. Ya. Nah, terus
karena ini semua skalar, ya, berarti K-nya bisa keluar ya. K-nya bisa keluar, di sini ada K, di sini ada K, berarti K-nya bisa keluar. K kali 3U 1V1 ditambah 2U 2V2. Nah, kalau ada 3UV tambah 2UV, 3UV tambah 2UV sama dengan U, V. Nah, ya, jadi terbukti bahwa KU, V itu sama dengan K kali U, V. Nah, yang terakhir, yang keempat. Yang keempat itu apa? Ada dua ya. Pertama, V, V ini selalu lebih besar sama dengan 0. Ini mau kita buktikan. Terus, habis itu, berikutnya, V, V ini akan sama dengan 0 jika dan hanya jika V-nya sama dengan 0. Jadi kita buktikan dulu ini, kalau ini sudah terbukti, baru kita buktikan ini. Ya. Nah, coba sekarang kita lihat V, V. Nah, V, V, berarti kalau ada V, V, berarti 3V, V tambah 2V, V. Ya, menurut definisi. Kan pakai definisinya ya. Ini nggak pakai dot product ya. Kenapa nggak pakai dot product ya? Karena dia udah mendefinisikan hasil kali dalam UV-nya pakai ini. Jadi nggak pakai dot product lagi. Kalau yang tadi pakai dot product, ya kita ngerjainnya pakai dot product terus. Nah, sekarang dia udah mendefinisikan hasil kali dalam UV-nya ini. Ya kita pakai ini terus sampai terbukti. Ya. Nah, jadi kalau V, V berarti 3, berarti 3 V1, V1 ditambah 2V2, V2. Ya. Jadi sama dengan 3V1 kuadrat tambah 2V2 kuadrat. Nah, ini V1 ini nggak mungkin negatif ya. V2 kuadrat juga nggak mungkin negatif kuadratnya ini, karena dikuadratin kan. Nah, berarti ini pasti lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Pasti lebih besar dari 0 ya, atau paling kecil 0. Kalau V1-nya 0, V2-nya 0, berarti dia sama dengan 0. Tapi nggak mungkin negatif. Ya, jadi terbukti bahwa V, V itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kita baru memberikan ini. Terakhir yang ini. V. Nah, ini kayaknya nggak cukup. Coba saya ke berikutnya. Saya tulis lagi definisinya. Definisinya kenapa saya tulis berulang-ulang? Karena biar tahu bahwa kita sedang pakai hasil kali dalam ini. Bukan hasil kali dalam yang lain. 3U1 V1 ditambah 2U2 V2. Nah, kita tadi yang keempat B ya. Yang 4B tadi tinggal V, V ini akan sama dengan 0 jika dan hanya jika V-nya itu vektor 0. Nah, karena jika dan hanya jika berarti dua arah. Kita buktikan dulu yang arah ke kanan. Kalau arah ke kanan berarti logikanya jadi gimana? Notasinya berarti jadi V, V sama dengan 0. Jika V, V sama dengan 0, maka V-nya sama dengan 0. Nah, berarti nah, ke arah kanan. Jadi jika ini, maka ini. Jika ini, maka ini. Ya. Berarti ini yang diketahui, ini kita pakai, sudah diberikan, bisa kita langsung pakai. Tapi yang kita pakai ini, yang diberikan ini harus membuktikan ini. Ya. Oke, coba. Berarti yang diketahui adalah V, V itu sama dengan 0. Nah, V, V, dan definisinya ini kan. Berarti 3 V1 kuadrat tambah 2V2 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini tambah ini sama dengan 0, padahal ini kita tahu nggak mungkin negatif, ini juga nggak mungkin negatif. Jadi kalau V1-nya lebih dari 0 atau positif, maka ini nggak mungkin 0. Sama, V2 juga sama. Kalau V2-nya positif, ya lebih dari 0, ini nggak mungkin 0. Ya.
Jadi mau nggak mau V1 harus 0, V2 harus 0. Apa akibatnya V1 0, V2 0? Ya berarti V-nya itu adalah faktor 0. V itu kan komponennya V1, V2. Gini ya. Berarti karena V1-nya 0, V2-nya 0, ya, berarti V-nya adalah vektor 0. V-nya adalah vektor 0. Nah, terbukti. Ya. Sekarang kita buktikan yang arah sebaliknya. Arah ke sini. Kalau arah ke situ, berarti notasi logikanya berubah menjadi jika V sama dengan 0, maka V, V sama dengan 0. Ya. Ke arah kiri, berarti jika ini, maka ini. Ya, jika ini, maka ini. Nah, berarti ini diberikan, dikasih tahu, default sudah dikasih, kita bisa langsung pakai. Nah, ini yang harus dibuktikan. Oke, V-nya sama dengan 0, V-nya faktor 0. Berarti V, V itu sama dengan 3 kali 3 kali apa? V1 kuadrat tambah V2 kali V2 kuadrat ya. Karena V-nya faktor 0, berarti komponennya kan 0 ya. V-nya sama dengan 0,0. Berarti V1-nya 0, V2-nya 0. Jadi 0 kuadrat tambah 2 kali 0 kuadrat, jadi sama dengan 0. Nah, jadi kalau V-nya sama dengan 0, berarti V, V sama dengan 0. Sudah terbukti. Ya, jadi yang keempat juga terbukti. Apa? Bahwa hasil kali dalam V, V itu selalu bisa sama dengan 0, dan dia akan sama dengan 0 jika dan hanya jika V-nya adalah vektor 0. Nah, jadi ini termasuk hasil kali dalam. Ya, hasil kali dalam. Nah, coba ada lagi nggak yang lain? Ini misalkan AU.AV, ya pakai matrik, bisa juga ya berlaku di matrik. Misalkan memenuhi. Ternyata dia juga asli kali. Dan coba saya mau kasih contoh yang lain, misalkan apa ya? Ini, nah, trace, ya. Trace dari U transpose V. Nah, sekarang hasil kali dalamnya didefinisikan sebagai trace dari U transpose V. Coba ya, misalkan U-nya itu matrik U, V-nya adalah matrik V. Sekarang kita bicaranya di ruang vektornya adalah matrik. Ingat ya, ruang vektor itu tidak selalu berubah vektor. Ya. Bisa matrik, bisa skalar, bisa yang lainnya, asalkan memenuhi 10 aksioma. 10 aksioma ruang vektor. Nah, ini sekarang kita lagi ngomongin ruang vektor matrik. Ya. Ruang vektor yang makhluk-makhluknya di dalamnya itu isinya matrik. Matrik N kali N. Ya. Tapi kita coba perkecil supaya bisa mudah dibuktikan. Dan kita bekerja di matrik 2 kali 2 ya. Jadi misalkan U-nya sama dengan matrik U, terus V-nya sama dengan matrik V. Matrik U dan matrik V itu kita batasi U dan V itu elemen dari matrik 2 kali 2. Ya. Nah, terus dia mendefinisikan apa? Dia ini standar ya, hasil kali dalam standar. Sama kayak kemarin tuh yang standar-standar apa ya? Operasi ya, operasi standar. Operasi pinjaman kan kita kemarin bisa mendefinisikan operasi ya, di ruang vektor. Operasinya itu ada plus sama kali kan. Nah, tapi plusnya sama kalinya kan bisa kita definisikan kan. Nah, tapi punya standarnya, ada operasi standarnya. Operasi standar di penjumlahan ya biasanya penjumlahan biasa. Operasi standar di perkalian skalar ya operasi perkalian seperti yang sudah kalian kenal. Tapi tidak hanya itu operasinya, kita bisa modifikasi, kita bisa ubah, kita bisa definisikan operasinya dengan yang lain.
Ya, asalkan memenuhi 10 aksioma baru dia disebut ruang vektor. Nah, ini juga sama. Hasil kali dalam itu punya, kita memang bisa mendefinisikan yang lain-lain, tapi kita punya standarnya juga. Nah, kalau di matrik, ini sebagai hasil kali dalam standar, yaitu pakai trace. Ya. Kalau di bilangan, kalau di vektor, tadi dot product. Coba kita lihat dot product tadi, dia disebut enggak sebagai standar. Seperti yang enggak disebutnya. Ini ya, standar inner product. Jadi kalau inner product-nya itu adalah dot product, hasil kali dalamnya itu adalah dot product, maka dia disebut sebagai hasil kali dalam standar, ya, atau hasil kali dalam Euclidean. Ya, kalau di vektor, ruang vektor. Nah, sekarang hasil kali dalam standar di matrik itu adalah didefinisikan sebagai trace. Nah, ini. Tidak hanya ini, bisa juga pakai yang ini ya. Nah, tapi ini enggak standar. Tapi ini juga hasil kali dalam. Ya. Artinya apa? Memenuhi 4 aksioma tadi. Tapi bukan ini standarnya untuk di matriks. Jadi nanti kalau di ujian keluar, ya, di UAS keluar, gunakan hasil kali dalam standar pada matrik. Nah, berarti yang dimaksud itu adalah yang ini. Ya, gunakan hasil kali dalam standar pada vektor. Nah, berarti yang dimaksud adalah dot product. Ya, jadi yang perlu kalian hafalkan adalah hasil kali dalam standar di masing-masing tempat, di masing-masing ruang vektor. Nah, sekarang kita membuktikan ini ya. Kita membuktikan bahwa benar nggak nih hasil kali dalam standar ini merupakan memang hasil kali dalam standar, merupakan hasil kali dalam. Ya, berarti ya sama, berarti memenuhi 4 tadi ya. Nah, coba kita udah sampai sini. Berarti kita definisikan U-nya misalkan U1, U2, U3, U4 ya. Karena udah kita batasi 2 kali 2. Terus V-nya itu adalah V1, V2, V3, V4. Dia mendefinisikan hasil kali dalam U, V sebagai trace dari U transpose kali V. Nah, trace dari U transpose kali V. Ya. Nah, kita pegang ini terus. Kita pegang definisi ini terus sampai 4-4-nya terbukti. Kita pakai definisi itu terus. Yang pertama, kita harus buktikan apa? Bahwa U, V sama dengan V, U. Ya. Itu mau kita buktikan. U, V tadi didefinisikan sebagai trace dari U transpose, V. Ini. Ya. Trace itu apa sih? Trace itu apa? Trace itu kan penjumlahan diagonal ya. Tapi yang dijumlah diagonalnya itu bukan U, bukan V, tapi U transpose dikali V. Jadi kita harus mengalihkan dulu U transpose dikalikan sama V, baru diagonalnya kita jumlahin. Ya. Coba kalau U transpose dia jadi apa? U transpose dikali V berarti sama dengan U1, U2, U3, U4. Ini U-nya, ini U transpose-nya. Ya. Kalikan sama V. V1, V2, V3, V4. Nah, kita cuma perlu diagonalnya ya. Kita cuma perlu komponen ini dan komponen ini. Kenapa cuma perlu itu? Karena yang ditanya trace-nya. Ya, nah, kita jumlahin ininya. Nah, kalau mau tahu ini, berarti kan hasil kali ini dengan ini kan. Hasil kali ini dengan ini. Berarti adalah apa? U1, V1, ya. U1, V1 ditambah U1, V1 ditambah U3, V3. Ini bebas apa? Nah,
Kalau mau tahu yang ini, berarti itu diperoleh dari ini dikali sama ini. Ini dikali sama ini. Berarti U2 V2 ditambah U4 V4. Ya. Nah, ini baru U transpose V. Nah, diminta trace-nya. Trace-nya itu berarti apa? Jumlahin diagonalnya. Berarti ini dijumlahin. Ya, berarti ini sama aja dengan U1 V1, U3 V3, U2 V2, U4 V4. Nah, ini ya. Terus habis itu gimana? Gimana cara membuktikan dia sama dengan V, U? Nih, jadi cari lagi V, U. V, U itu definisikan apa? V, U definisikan sebagai V transpose U. Trace-nya ya. Trace dari V transpose U. Nah, kita cari V transpose kali U. V transpose-nya ini V-nya. V transpose berarti V1, V2, V3, V4. U-nya tetap U1, U2, U3, U4. Ya, sama. Kita cuma perlu komponen ini kali ini. Berarti V1, U1 ya. V1, U1, V1, U1 ditambah V3, U3, V1, U1, V3, U3. Sekarang kalau komponen yang sebelah sini, ini kan bebas, ini bebas, kita nggak perlu tahu. Komponen yang di sini, komponen di sini itu adalah berarti ini dikali ini. V2, U2 ditambah V4, U4. Ya. Jadi trace-nya siapa? Trace-nya itu berarti sama dengan siapa? V1, U1 ditambah V3, U3 ini ditambah ini V2, U2 ditambah V4, U4. Nah, dari mana kelihatan bahwa U, V sama dengan V, U? Ya, ini aja. Ini kan kita udah punya nih U, V itu ini. V, U itu ini. Nah, tinggal diarahin aja. V1, U1, berarti ini bisa saya balik. V1, U1, terus ini V3, U3. Nah, ini bisa saya balik. V3, U3, di sini U2, V2, di sini V2, U2. Jadi dibalik. Kan nggak merubah nilai ya, karena komutatif skalarnya. Di sini U4, V4, V4, U4. Nah, tapi bisa dibalik V4, U4. Nah, coba perhatikan garis ini kan sama dengan garis ini ya, nah, cuma merubah urutan aja. Padahal ini tadi sama dengan siapa? Ini tadi sama dengan V, U. V, U. Nah, jadi terbukti U, V sama dengan V, U. Ya, pakai sekali dalam ini. Sudah nggak pakai dot product lagi, dan sudah nggak pakai ini lagi. Ya. Pakainya sudah pakai trace. Pakai yang didefinisikan. Jadi hati-hati. Kalau sekali dalamnya sudah didefinisikan, ya harus pakai itu terus. Ya. Terus yang kedua, saya tulis lagi ulang. U, V didefinisikan sebagai trace dari U transpose V. Nah, yang kedua, apa yang dibuktikan? Bahwa U tambah V, W itu sama dengan U, W ditambah V, W. Nah,
Ini harus terbukti yang sebelah kanan. Ini harus sama dengan yang kanan. Jadi gimana? Ya sama kayak tadi. U tambah V, W. Berarti kalau pakai definisi ini, jadi U-nya diganti U tambah V. V-nya diganti W. U-nya diganti U tambah V, berarti trace U tambah V transpose, ya. V-nya diganti W. V-nya diganti W. Nah, gini. Ya. Terus habis itu gimana? Nah, ini sifat trace ya. Sifat trace itu kan bisa masuk ke jumlahan ya. Sorry, sifat transpose. Ini transpose ya. Sifat transpose itu bisa masuk ke jumlahan. Berarti ini sama saja dengan trace dari U transpose tambah V transpose dikali W. Ini. Terus habis itu, ini W-nya bisa masuk. Jadi, trace dari U transpose W ditambah V transpose W. Ya. Nah, terus trace itu juga bisa masuk. Ya. Trace ini kan matriks ya. Ini matrik U transpose W, matrik V transpose W. Matrik tambah matrik. Ya. Diagonalnya kalau dijumlahin sama nggak? Sama nggak dengan kalau diagonalnya saya ini sama diagonal ini saya jumlahin, atau kalau ini saya jumlahin dulu, terus saya hitung diagonalnya. Sama ya. Nah, jadi ini sama saja dengan trace U transpose W ditambah trace V transpose W. Ya. Nah, ini definisi siapa? Ini definisi siapa? Ini definisi dari U, W. Yang ini definisi dari V, W. Nah, jadi terbukti hasil V dalam U tambah V, W sama dengan UW tambah VW. Ya. Ini sama ini boleh ya? Benar ya? Setuju ya? Kalau ada dua matrik, kalau nggak percaya saya kasih contoh ya. Misalkan 1, 2, 3, 4 ditambah 0, 1, 2, 5, 1. Nah, matrik ini itu hasilnya kalau dijumlah 1, 3, 5, 3. Nah, coba lihat. Yang ini, garis yang ini, itu matriknya dijumlahin dulu, baru cari trace-nya. Saya jumlahin dulu, hasilnya ini, baru cari trace-nya. Nah, trace-nya ini, itu sama dengan 4. Ya kan? Terus, sedangkan yang ini, itu dicari masing-masing trace-nya, trace-nya ini dicari, baru hasil trace-nya dijumlahin. Berarti, masing-masing ini dicari trace-nya. Trace-nya ini berapa? Trace-nya ini 5, trace-nya ini min 1, baru dijumlahin. Hasilnya adalah 4. Nah, 4 sama dengan 4. Ya. Jadi benar bahwa trace itu bisa masuk. Ya. Nah, jadi yang kedua berlaku. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga apa tadi ya? Saya tulis dulu ya, biar nggak lupa. Kita sekarang lagi pakai hasil kali dalam trace dari U transpose V. Nah, yang ketiga kita mau buktikan KU, V ini harus sama dengan K kali U, V. Oh iya ya, sudah ada pengumuman KN MIPA belum? Cicis. Kalau belum ada, kayaknya sebentar lagi. Kalau sudah ada, segera daftar. Ya. Nah, KN MIPA itu salah satu topik yang keluar itu aljabar linear. Ya. Jadi ada kesempatan kalian untuk ikut, karena kalian sudah dapat nih pelajarannya, materinya. Dan kebetulan soal yang buat seleksi untuk aljabar linear saya, jadi yang saya keluarkan adalah yang sudah saya ajarkan. Ya, jadi silakan kalau mau ikut KN MIPA tahun ini 2021, ya belajar aja nih buku-buku aljabar linear.
Karena aljabar linear itu juga keluar di KN MIPA. Ya. Topik yang keluar di KN MIPA itu ada 4 topik ya. Struktur aljabar, kalian belum dapat di kuliah manapun, karena kalian bukan jurusan matematika. Jadi kalau kalian terpilih, baru privat khusus sama tim matematika. Diajari tentang struktur aljabar. Terus ada kombinatorik, ya kalian juga nggak ada kan mata kuliah khusus kombinatorik, paling matematika diskrit itu pun juga nggak menyeluruh. Kemudian ada analisis real, kalian juga nggak dapat mata kuliah itu. Ada analisis kompleks, juga kalian nggak dapat. Kemudian ya udah itu ya, analisis real, analisis kompleks, aljabar linear, kombinatorik. Struktur aljabar sudah belum? Terus sama struktur aljabar berarti 5. Nah, kalian belum dapat semua itu kan, yang baru dapat baru aljabar linear ini. Nanti kalau udah terpilih dari seleksi tahap 1 baru dibimbing, ada pembinaan untuk belajar ke 4 topik yang lainnya. Gitu ya. Nah, lanjut. Sekarang kita ke sini. Sama ya. Kita masih dalam rangka membuktikan apakah ini merupakan hasil kali dalam. Trace U transpose V ini apakah merupakan hasil kali dalam. Dan kita sudah sampai ke yang ketiga. Aksioma yang ketiga. Ya, aksioma yang ketiga berarti K, U, V. Nanti Olimpiade itu, KN MIPA itu ya kayak gini buktikannya ya. Yang esainya itu. KU, V berarti didefinisikan sebagai apa? Kalau U, V, U transpose V. Kalau KU, V berarti KU transpose V. KU transpose V. Nah, ya kan? Kalau U transpose, kalau KU ya berarti KU transpose. Nah, ini harus dibuktikan sama dengan ini nantinya. Berarti kita perlu siapa nih? Kita perlu mengalihkan KU transpose V. Ya. Nah, ingat sifat transpose itu bisa masuk ya. Berarti ini sama aja dengan trace dari K transpose U transpose kali V. Nah, K transpose, K-nya kan skalar ya. Skalar, sebuah skalar ditranspose sama dengan siapa? Sama dengan skalar itu sendiri. Ya, berarti ini sama dengan trace K U transpose V. Nah, ya. Sekarang gimana caranya supaya K-nya bisa keluar? Nah, ini kan K-nya keluar ya. Boleh nggak langsung keluar ya? Boleh nggak langsung keluar? Boleh nggak ini langsung saya tulis begini? Boleh nggak ya kira-kira? K transpose U, sorry, K trace U transpose V. Nah, ini. Jadi K-nya langsung keluar. Boleh nggak? Kalau boleh, berarti dia langsung sama dengan K kali ini definisi dari U, V. Nah, sudah terbukti. Ya. Ini kan definisi dari hasil kali dalam UV. Nah, berarti ini sama dengan ini. Nah, berarti sudah terbukti. Ini sama dengan ini. Nah, itu terbukti. Sekarang masalahnya, boleh nggak dari sini ke sini? Kayaknya langsung keluar, boleh nggak? Nah, kalau kalian ragu, boleh ya dicoba dicek, diselidiki. Nah, apa yang diselidiki? KU transpose V. Jadi misalkan punya siapa? U1, U2, oke, saya tulis di sini aja. Yang cukup U-nya sama dengan U1, U2, U3, U4, terus U sama V kok nggak ada bedanya. U, V sama dengan V1, V2, V3, V4. Kita mau buktikan apakah ini sama dengan ini. Boleh nggak tulis di sini? Berarti KU transpose. Nah, U transpose-nya kita transpose ya. Langsung saya kali K bisa ya. Habis saya transpose, ini kan. Habis U-nya ditranspose langsung dikali K. Boleh ya. Saya transpose dulu berarti U1
U2, U3, U4, habis saya transpose, langsung saya kalikan. Nah, ini baru yang ini, KU transpose. Baru dikali sama V. V-nya adalah V1, V2, V3, V4. Nah, kita cuma butuh diagonalnya. Coba berarti kalikan ini sama ini. Berarti KU1 V1 ditambah KU3 V3. Ini dikali ini. KU1 V1, KU3 V3. Ya. Ini nggak usah dicari. Ini juga nggak usah dicari. Sekarang kita cari ini sama ini. Di KU2 V2 ditambah KU4 V4. Ya. Nah, trace-nya, berarti ini sama ini jumlah ini. Trace-nya itu berarti KU1 V1 ditambah KU3 V3 ditambah KU2 V2 KU4 V4. Ini semuanya ada K, 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 K. Jadi boleh dikeluarin ya. K kali U1 V1, U3 V3, U2 V2, U4 V4. Nah, jadi kita sekarang baru menemukan yang mana? Baru menemukan yang ini. Nah, sekarang ini boleh nggak sama dengan ini? Nah, kita cari nih. Kita cari U transpose V. U transpose V, berarti gimana? U transpose V. V-nya ditranspose, baru dikali V ya. Berarti U1, U3, U2, U4, ini U transpose kali V. V1, V2, V3, V4. Nah, U transpose V dikalikan. Nah, sama dengan kita cuma perlu yang ini sama yang ini. Trace-nya ya. Jadi ini sama ini. U1 V1 ditambah U3 V3. Ini nggak tahu, ini nggak tahu. Ini U2 V4 kali V2 V4. U2 V2 ditambah U4 V4. Nah, trace-nya itu adalah berarti U2 V1 ditambah U3 V3 ditambah ini U1 ya, sorry. U1 V1, U3 V3, U2 V2 tambah U4 V4. Nah, ini trace-nya siapa? Ini trace-nya dari yang ini aja. Baru kalikan K. Nah, kalau dikalikan kan jadi ini. U1 V1, U3 V3, U2 V2, U4 V4. Ya kan? Jadi benar bahwa ini itu sama dengan ini. Jadi kita boleh langsung mengeluarkan K-nya ke sini. Ya. Oke, berarti yang ketiga udah berlaku ya, bahwa hasil kali dalam KUV sama dengan K kali hasil kali dalam UV. Nah, yang keempat juga berlaku ya, bisa dicoba sendiri. Kira-kira gitu. Ada lagi. Nah, ini kalau polinomial ya. Kalau polinomial juga punya hasil kali dalam standar. Hasil kali dalam standarnya itu didefinisikan sebagai apa? Nih. Kalau P-nya polinomial berderajat N, Q-nya polinomial berderajat N, berarti pangkat tertingginya N. Ya. Nah, hasil kali dalam P, Q itu didefinisikan sebagai A0, B0, A1, B1, sampai AN, BN. Berarti yang pangkatnya sama dikalikan.
A0, B0, A1, B1, kan sama-sama pangkat X-nya pangkat 1 ya. A0, B0 sama-sama pangkat X-nya 0. Terus sampai AN, BN sama-sama X-nya pangkat N. Nah, itu hasil kali dalam standar di polinomial. Ya. Ini polinomial keluar juga nanti ya di kuis ya. Tentang apa? Bebas linear ya. Terus ya gitu ya, ini bisa dicek juga pakai keempat aksioma tadi bahwa ini merupakan hasil kali dalam juga ya. Nah, saya udah bisa buktikan. Ini sudah. Nah, ini ada juga nih norm faktor di fungsi kontinu dalam interval AB. Nah, coba perhatian. Misalkan R2 adalah hasil kali dalam Euclidean. Didefinisikan ini hasil kali dalamnya. Yang ditanyakan, tentukan hasil kali dalam UV. UV. Nah, gampang. Ayo, pakai apa nih? U-nya ini, V-nya ini. U, V-nya berapa? Coba. Ya, jadi dia mendefinisikan U, V sama dengan 2U1V1 ditambah 3U2V2. Terus dia punya U-nya itu adalah 1,1, V-nya 3,2, W-nya 0,1, K-nya 3. Disuruh ngitung U, V. U, V. Ya udah. Berarti 2 kali U1, U1-nya kan 1 ya. 2 kali 1 kali V1, V1-nya 3, ditambah 3 kali U2, U2-nya 1, kali V2, V2-nya adalah 2. Ya ini kan U1, ini U2, ini V1, ini V2 ya. Untuk umum vektor kan gitu ya. U1, U2 gini kan. V, V1, V2 komponennya ya. Nah udah, berarti ini berapa? Berarti 6 ditambah 6, 12. Berarti hasil kali dalam U, V itu adalah 12. Ya. Terus kalau disuruh nyari panjang V, norm V. Nah, ingat norm V itu sama dengan akar dari V, V. Ya, V, V. Ayo, berapa? V, V itu berarti sama dengan akar dari V-nya ini 3,2. Berarti V, V itu berarti 2 kali U1-nya itu 3 kali V1-nya itu adalah 2. Oh, V1 3 ya. V1-nya 3 ditambah 3 kali U2, komponen yang kedua itu berarti 2, V2 itu juga 2. Kenapa kok pakai ini? Ya, karena V sama V. Berarti V. Bukan UV, tapi V. Jadi ini V yang juga V. Ya. Nah, berarti sama dengan siapa? Sama dengan 18 ditambah 12. Berapa ini? 30. Nah, ternyata norm V dengan hasil kali dalam ini itu sama dengan akar 30. Padahal kita tahu kalau pakai hasil kali dalam standar ya, hasil kali dalam standar norm V itu berapa? 9 tambah 4 sama dengan berapa? 13.
Nah, di sini dia sama dengan akar 30. Ini yang dulu pernah saya katakan bahwa nanti kalian bisa mendefinisikan jarak dengan sesuka kalian. Bisa mendefinisikan panjang juga dengan sesuka kalian. Nah, kalau pakai definisi standar, ya, pakai hasil kali dalam standar, maka si vektor V ini panjangnya 13. Tapi kalau pakai hasil kali dalam yang ini, yang sudah didefinisikan ini, maka faktor V ini panjangnya jadi akar 30. Sorry, ini akar 13. Nah, gitu. Ya. Nah, paham ya? Jadi mulai sekarang kalian sudah bisa nih mendefinisikan panjang sesuka kalian, mendefinisikan jarak juga sesuka kalian. Ya. Asalkan apa? Asalkan memenuhi hasil kali dalam. 4 aksioma hasil kali dalam. Kalau memenuhi ya itu tetap berlaku ya. Nggak apa-apa. Jadi jangan sampai bingung. Loh, jadi yang benar panjang V ini berapa? Akar 30 apa akar 13? Ya, sekarang berarti pertanyaannya, pakai hasil kali dalam yang mana? Pakai definisi jarak yang mana? Gitu. Nah, V ini panjangnya akar 13 kalau pakai hasil kali dalam standar di vektor. V ini panjangnya akar 30 kalau pakai hasil kali dalam ini. Nah, gitu ya. Nah, dari sini nanti akibatnya kalian juga bisa ngitung ya, panjang matriks pakai hasil kali dalam. Tadi misalkan gini, coba ini ya. Yang A ini. A-nya kan sama dengan 2111. Gitu ya. Nah, kalau pakai hasil kali dalam standar di matriks tadi apa? Definisi hasil kali dalam standar di matriks tadi apa? U, V sama dengan trace dari U transpose V. Gitu kan? Ini hasil kali dalam standar di matriks. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalian bisa tahu nih panjang matriks ini. Nah, ajaib ya. Coba kalau ditanya, berapa panjang matriks A? Nah, kalau dulu kalian mungkin nggak bisa ngitung, bingung. Apa maksudnya panjang matriks A? Kita tahunya determinannya mungkin ya. Ini panjangnya matriks A gimana? Nah, sekarang dengan pakai hasil kali dalam, kalian sudah bisa tahu nih. Kalian sudah bisa ngukur matriks A ini punya panjang berapa. Ya, norm mewakili panjang ya. Nah, ingat panjang tadi apa? Definisinya adalah akar dari A, A. Ini kan ya. Nah, berarti apa nih? Berarti A, A, berarti ini kan? Berarti sama aja dengan trace dari A transpose kali A. Jadi trace dari A transpose-nya berarti 2111 dikali A-nya 2111. Nah, ini berarti termasuk matriks simetri ya. Karena transpose-nya sama dengan dirinya sendiri. Ini A, ini coba transpose. Ini saya transpose kan hasilnya ini, sama dengan dia sendiri. Nah, berarti dinamakan matriks simetri ya. Sudah pernah ya, kalau nggak salah. Jadi kalau ada matriks yang ditranspose sama dengan dia sendiri, maka matriks itu disebut sebagai matriks simetri. Nah, ada lanjut. Sekarang berarti sama dengan trace dari siapa nih? Ini dikalikan. Kita cuma perlu diagonalnya ya, berarti 2 kali 2, 4 ditambah 1. Ini, ya udah, karena gampang kita hitung aja sekalian ya. Berarti ini 2 tambah 1, 3. Yang ini 2 tambah 1, 3. Yang ini 1 tambah 1, 2. Berarti ini langsung aja 5. Nah, trace-nya siapa? Trace-nya adalah 5 tambah 2, 7. Ya. Berarti ini sama dengan, kan hasil kali dalam A, A sama dengan trace ini kan, sama dengan 7. Berarti hasil kali dalam A dengan A itu adalah 7. Jadi hasil kali dalam A dengan A itu adalah 7. Nah, jadi panjang matriks ini itu adalah akar 7. Nah, jadi ya, gimana itu mengukurnya? Nah, itulah menariknya aljabar ya. Jadi sekarang kalian bisa tahu mengukur panjang matriks. Sudut juga bisa ya. Sudut itu apa tuh? Sudut itu kan cos theta sama dengan U dot V per
panjang U kali panjang V gini ya. Nah, ini kan kalau hasil kali dalam standarnya, pakai dot product kan. Kalau secara umum berarti gimana? Kalau secara umum berarti cos theta sama dengan U, V per panjang U kali panjang V. Nah, ingat di sini panjang U dan panjang V-nya sudah nggak pakai dot product lagi, tapi pakai hasil kali dalam. Ya. Jadi kalian bisa ngitung. Coba tentukan, nah kayak ini misalkan. Tentukan sudut antara matriks U dan V. Nah, gimana tuh? Mencari sudut antara matriks U dan V. Nah, coba saya kasih untuk pakai ini ya. Nah, coba U-nya siapa pakai hasil kali dalam standar. U-nya adalah 3, min 2, 4, 8, terus V-nya adalah min 1, 3, 1, 1. Ini ya. Kalau nyari panjang sudah ya tadi ya. Tentukan, tapi kita kalau mau nyari sudut tetap perlu panjang ya. Panjang U tetap kita perlu tahu, panjang V juga kita tetap perlu tahu. Jadi kita harus cari panjang U juga. Panjang U itu sama dengan apa? Norm U ya. Itu sama dengan akar dari U, U. Ini juga sama. Panjang V itu sama dengan akar dari V, V. Nah, ini berarti sama dengan siapa? Dengan akar dari trace U transpose U. Nah, ini sama dengan akar dari trace V transpose V. Nah, pakai hasil kali dalam standar di matrik ya. Kan hasil kali dalam standar di matrik kan ini. Trace. Nah, saya tuliskan hasil kali dalam standar di matrik itu gini. Ini sama dengan trace U transpose V. Nah, udah, ini tinggal dicari nih. U transpose U. Yuk, berarti ini apa? 3 min 2 4 8, ini U transpose-nya. U-nya adalah 3 min 2 4 8. Ini trace-nya sama dengan baru di akar. Nah, ini juga sama. Ini sama dengan trace dari V transpose, berarti min 1 3 1 1. Ini V transpose-nya. V-nya adalah min 1 3 1 1. Ini baru di akar. Nah, terus ya udah tinggal dihitung. Ini berarti kita cuma butuh ini sama ini ya. Ini 9 tambah 16. 3 kali 3 9, 9 tambah 16 ya. 9 tambah 16 25 ya. 25 ditambah langsung ya, langsung saya cari tulisnya. Jadi ini dikali ini. Jadi 4 tambah 64. 4 tambah 64 68. Ini udah tulisnya. Nah, udah saya tulis. Enggak saya tulis dalam bentuk matrik lagi. Ini juga sama, berarti ini kali ini 1 tambah 1, 2. 2 ditambah 9, 10. Berarti ini sama dengan 9, 3. Yang ini sama dengan 12. Nah, ya berarti menarik ya. Panjang matrik U ini adalah akar 93, panjang matrik V ini adalah akar 12. Nah, sekarang kita mau cari sudutnya. Ya, sudutnya. Sudut antara U dan V. Sudut antara matrik U dengan matrik V. Berarti gimana tuh? Cos theta sama dengan hasil kali dalam UV per panjang U, panjang V. Nah, panjang U sama panjang V kita udah punya. Sekarang kita tinggal cari nih, U, V. U, V didefinisikan apa?
U, V didefinisikan sebagai trace dari U transpose kali V. Kali trace dari U transpose. Berarti U-nya ditranspose, berarti 3 min 2, 4, 8. V-nya min 1, 3, 1, 1. Jadi trace-nya, langsung saya trace boleh ya. Ini berarti min 3 tambah 4. Utang 3 dibayar 4. 1. Yang ini berarti min 6 ditambah 8. Utang 6 dibayar 8. Tambah 2. Sama dengan 3. Ya, jadi cos theta sama dengan 3 per panjang U-nya adalah akar 93. Panjang V-nya adalah akar 12. Ya udah, berarti tetanya sama dengan siapa? Tetanya sama dengan arcus cos 3 per 93 kali 12. Nah, ini adalah sudut antara dua matrik ini. Nah, menarik ya. Menarik banget. Polinomial juga sama ya. Standar, ini apa? Find the standard inner product. Oh, suruh nyari hasil kali dalamnya aja. Hasil kali dalam PQ, pakai hasil kali dalam standar di polinomial. Di polinomial tadi gimana? Berarti yang dikalikan yang sepangkat ya, yang pangkatnya sama. Jadi min 2 kali 4 tambah 1 kali 0 tambah 3 kali min 7. Udah gampang. Oke, kira-kira itu. Ada nggak yang mau tanya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, sekarang saya mau bahas kuis, tapi saya mau bahas kalau ada request dari kalian. Nah, kalian mau bahas kuis yang soal tentang apa? Kuis yang kemarin, kuis yang udah dilewati, karena ada yang WA saya tentang pembahasan. Mau yang mana yang dibahas? Yang isian, Wak. Isian. Oke, sebentar saya tunjukkan. Kalian tadi nggak sempat lihat kan soalnya? Soal kuis hari Jumat itu ya. Aljabar, linear, matlan. Tes, kuis. Kemarin yang keluar apa ya? Berapa kemarin ya? Tentang 4142 bukan? 4142 ya? Iya, Ya, Wak. Pak. Mau yang mana? 42 atau 41 yang mau dibahas? Yang mana? Dua-duanya boleh, Pak. Boleh. Ini berarti ya udah 41 dulu. 41. Nah, ini soalnya sama semua tapi ini diacak ya. Setiap orang bisa jadi nggak sama. Ini ada yang gini. Mana? Mau yang mana yang dibahas? Membentuk ruang vektor. Yang isian ini nggak isian ya. Ini true false ini 41 ini. Ya. 41 true false doang. Mau dibahas yang mana? Yang menentukan nilai K1, K2 itu, Pak. Oh, itu di subruang berarti ya. Tekan K1, K2 itu di subruang. Ini. Ini kan? Nah, ini nanti yang apa namanya? Bebas ya bebas linear ya. Kuis yang hari Jumat juga kayak gini ya. Mirip-mirip kalian disuruh nyari skalar-skalarnya.
Oke, saya kasih contoh yang standar dulu di vektor ya. Ini pengerjaannya sama semua, cuman yang ditanyakan beda. Ini loh soalnya sama, lihat. Ya kan, sama kan? Cuman mungkin di mahasiswa A yang ditanyakan K1, di mahasiswa B yang ditanyakan K2. Gitu. Saya kasih contoh yang ini dulu ya. Tapi sekali pengerjaan langsung keluar tiga-tiganya sebenarnya. K1, K2, 3-nya langsung keluar. Langsung bisa tahu. Misalkan ini, yang tanya apa? Ya. Jika U-nya ini, V-nya ini, W-nya ini, maka S dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U, V, W sebagai S sama dengan berapa kali U tambah berapa kali V tambah berapa kali W. Jadi si S ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ini sebagai S sama dengan berapa kali U tambah berapa kali V tambah berapa kali W. Ini udah dikasih petunjuk, jadi kalian berangkatnya dari sini. Ini petunjuk sebenarnya. Ya. Nah, S sama dengan K1U ditambah K2V ditambah K3W. Nah, sekarang berarti S-nya siapa? S-nya ini kan? Nah, min 9, min 9, min 7, min 15. Sama dengan K1 kali U-nya siapa? 2, 1, 4. Ditambah K2 kali V-nya 1, min 1, 3. Ditambah K3 kali W-nya adalah 3, 2, 5. Ya. Ya udah, ini jadinya apa? Min 9, min 7, min 15. Ini langsung saya Nah, ini langsung saya kalikan ya yang ini ya. Jadi sama dengan 2K1 tambah K2 tambah 3K3 K1 min K2 tambah 2K3 4K1 tambah 3K2 tambah 5K3. Nah, berarti ini kan jadi sistem persamaan linear. Ya, sistem persamaan linear apa? 2, 1, 3, 1, min 1, 2, 4, 3, 5, K1, K2, K3 sama dengan min 9, min 7, min 15. Ini kan ya? Nah, ini bisa kita cari pakai, ya udah, gimana? Gimana nyarinya, ayo. Nah, tinggal cari kan, ini kalau punya inverse, nanti kalikan inverse dari kiri. Nah, ketemu ininya. Ya kan? Coba kita cek. Saya biar cepat. Nanti kalian nyarinya bisa ya, nyari inverse ini ya. Pakai apa kemarin? Pakai UPE ya. Saya biar cepat pakai MATLAB aja. Nah, ini misalkan saya punya matriks A sama dengan 2, 1, 3, 1, min 1, 2, 4, 3, 5. 2, 1, 3, 1, min 1, 2, 4, 3, 5. Oke. Terus AX sama dengan B. B-nya sama dengan min 9, min 7, min 15. Ya. Ingat ya, ini kan A, X sama dengan B. Kalau mau nyari X gimana? Kalau mau nyari X, kalikan inverse dari kiri kan? Kedua ruas kalikan dengan A inverse. Ya, jadi ini jadi hilang. Jadi X sama dengan A inverse B. Nah, jadi kita perlu inverse-nya kan? Kalau mau cari solusinya. Nah, inverse dari A. Inverse atau A inverse itu sama dengan inverse dari A. Nah, ini inverse-nya. Inverse dari matriks A itu ini. Ini kalau mau cari solusinya, A inverse kali B. Jadi K sama dengan A inverse dikali B.
Nah, ya, berarti K-nya itu adalah K1-nya itu adalah min 2, K2-nya 1, K3-nya min 2. Nah, artinya apa? Artinya berarti si S itu bisa dinyatakan sebagai min 2U ditambah V dikurangi 2 kali W. Nah, jadi faktor ini U, V, W, si S ini bisa dinyatakan sebagai min 2 kali ini tambah 1 kali V kurangi 2 kali ini. Kalau nggak percaya coba kita cek. Kita cek ya. Ceknya gimana? Benar nggak skalarnya ini? Min 2, 1, min 2. Nah, kita cek aja. U-nya sama dengan siapa? U-nya sama dengan 214, 214. Terus V-nya sama dengan 1 min 1, 3. 1 min 1, 3. 1 min 1, 3. W-nya 325. 325. Ini ya. Nah, tadi skalarnya apa? Min 2U tambah 1V tambah min 2V harus sama dengan S kan? Nah, kita cek. Benar nggak? Min 2 kali U ditambah V dikurangi 2 kali W. Ya. Nah, hasilnya min 9, 7, min 15. Yang D itu tidak lain tidak bukan sama dengan si S. Ya, jadi kalau ditanya, berapa K1? Ya sudah, K1-nya min 2. Berapa K2? Berarti K2-nya 1. Berapa K3? Berarti K3-nya min 2. Gitu ya. Jadi, itu sebenarnya, nah ini meskipun tanyain K1, sebenarnya kalian menemukan tiga-tiganya ini. Nah, tapi yang diminta cuma K1. Gitu ya. Gimana? Paham? Paham dong. Sekarang coba yang matriks. Nah, ini misalkan. Matriks juga sama ya. Kan udah dikasih petunjuk ya benernya. Petunjuknya mana? Nah, ini petunjuk ini. Ya, kalian berangkat dari sini. Ditulis S-nya sama dengan berapa kali A, tambah berapa kali B, tambah berapa kali C. Nanti ketemu yang ditanya cuma A-nya. Meskipun ditanya A-nya, ini ketemu tiga-tiganya sebenarnya. Ya. Nah, coba gimana? Sama caranya. Misalkan, kan berangkat dari petunjuk ya. Ini S sama dengan A kali A, tambah B kali B, tambah C kali C. Nah, S-nya siapa? S-nya 6, min 8, min 1, min 8. Sama dengan A dikali A. Berarti ini 4A, 0, min 2A, min 2A. Gitu ya. Ditambah B-nya berarti B, min B, 2B, 3B. Dari sini. Kan B dikali B. Berarti ini langsung saya kalikan B. Nah, ini juga sama. A kali A. Berarti A-nya ini langsung saya kalikan sama A. Ya. C kali C. Nah, berarti ditambah C-nya ini langsung saya kalikan dengan skalar C. Berarti 0, 2C, C, 4C. Ya. Berarti hasilnya apa? 6, min 8, min 1, min 8 sama dengan 4A tambah B yang di sini min B tambah 2C. Yang di sini min 2A tambah 2B tambah C. Yang di sini min 2A tambah 3B tambah 4C. Ya, ini tambah ini kan hasilnya ini kan. Ya udah, ini ketemu lagi sistem persamaan kan. Sistem persamaannya apa? Min 2A tambah 2B tambah C sama dengan min 1. Ini kan sama dengan min 1. Yang ini min 2A tambah 3B tambah 4C sama dengan min 8. Yang ini kan sama dengan min 8. Terus yang ini 4A tambah B sama dengan 6. Yang ini min B tambah 2C sama dengan min 8. Nah, ini kalau dalam bentuk matriks gimana? Min 2, 2, 1, min 2,
3, 4, 4, 1, 0, 0, min 1, 2. Ini A, B, C sama dengan min 1, min 8, 6, min 8. Ayo, kalau ada sistem kayak gini, pakai apa? Pakai eliminasi Gauss-Jordan kan ya? Augmented kan? Ini sama ini. Ya nggak? Di OBE, ya. OBE di MATLAB juga sudah ada. Jadi kita bikin matriksnya sama dengan min 2, min 2, 1, min 1 ya. Kita bikin augmented-nya ya sekalian biar sama solusinya. Terus yang baris kedua ini min 2, 3, 4, min 8, 4, 1, 0, 6, 0, min 1, 2, min 8. Wah, salah. Lagi nggak yang salah? 1, min 1, min 2, 3, 4, min 8, 4, 1, 0, 6, 0, min 1, 2, min 8. Nah, ini ya, yang benar ya. Min 2, 2, 1, min 1, min 2, 3, 4, 4, 1, 0, 6, 0, min 1, 2, min 8 ya. Nah, sudah. Berarti sekarang kita OBE. OBE itu di MATLAB perintahnya ini, row reduksi dari matriks A. Nah, udah. Berarti solusinya adalah ini kalau dibalikin, ini langsung OBE akhirnya ya, OBE akhirnya langsung ketemu ini. Berarti ini 1A sama dengan 1, ya, 1B sama dengan 2, 1C sama dengan 3. Berarti ABC-nya siapa? ABC-nya langsung 1, 2, min 3. Ya, berarti artinya apa? Artinya si S itu, yang ini, si S itu bisa ditulis sebagai 1 kali A ditambah B-nya 2, 2 kali B ditambah C-nya min 3. Min 3 kali C. Nah, kalau nggak percaya, jadi cek. Ngeceknya gimana? Ya, coba. Cek dulu, kita tulis dulu A-nya. Terus A-nya siapa nih? 4, 0, min 2, min 2. 4, 0, min 2, min 2. 4, 0, min 2, min 2, oke. B-nya sama dengan 1, min 1, 2, 2. 1, min 1, 2, 3 ya ini ya. 2. C-nya C-nya sama dengan 0, 2, 1, 4. 0, 2, 1, 4. 4, 0, min 2, min 2, 1, min 1, 2, 3, ke 0, 2, 1, 4. Nah, sekarang apa? A tambah 2B min 3C. Ini kan A, B, C-nya tadi kita udah nemu bahwa 1, 2, min 3. Berarti kita cari A ditambah 2 kali B dikurangi 3 kali C. Nah, hasilnya adalah ini. Ya, ini tuh siapa? Ini adalah si S. 6, min 8, min 1, min 8. Ya. Jadi, si A-nya berapa? Si A-nya adalah 1. Nah, 1. Ya. Oke. Itu ya. Polinomial juga sama caranya. Pokoknya berangkat dari petunjuknya. Tuh. Ini karena udah jam segini, saya akhiri ya. Berarti nanti sebelumnya coba untuk mempersiapkan kombinasi linear, kan kalian ujiannya hari Jumat itu kuisnya tentang
kombinasi linear sama bebas linear ya. Bebas linear sama koordinat dan basis ya. Bebas linear, nah saya ingatkan dulu di sini. Ini saya tutup dulu supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak sengaja. Nah, bebas linear itu gimana ngomongnya? Ada sekumpulan vektor, kalian pasti sudah lihat video saya. Nah, sekumpulan vektor. Nah, vektor ini disebut bebas linear kapan? Ketika kombinasi linearnya sama dengan 0 hanya dipenuhi untuk semua skalarnya 0. Jadi ketika K1U ditambah K2V ditambah K3W sama dengan 0, nah ini kan kombinasi linearnya sama dengan 0. Nah, hanya dipenuhi untuk semua skalarnya sama dengan 0. Jadi kalian harus pastikan bahwa K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0, baru boleh bilang bahwa vektor-vektor ini bebas linear. Nah, kalau dia tidak bebas linear, artinya bergantung linear. Apa itu maksudnya bergantung linear? Berarti salah satu vektor ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ini. Jadi berarti bisa W sama dengan berapa kali U tambah berapa kali V. Atau bisa jadi U-nya sama dengan berapa kali V tambah berapa kali W. Atau bisa jadi V-nya sama dengan berapa kali U tambah berapa kali W. Nah, pokoknya pasti ya, pasti salah satu vektor itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor yang lain. Gitu. Nah, itu kalau dia tidak bebas linear. Kalau bebas linear, berarti skalarnya pasti 0. Ya. Jadi ini, itu pasti hanya dipenuhi untuk skalar 0. Gitu. Itu bebas linear. Ini kalau bebas linear. Nah, kalau yang ini tidak bebas linear. Ya, atau bergantung linear. Kenapa disebut bergantung linear? Ya karena salah satu vektornya bergantung pada dua vektor yang lain. Si W bergantung pada vektor U dan V. Si U bergantung pada V dan W. Si V bergantung pada U dan V. Dan ini bisa dicari ya tiga-tiganya. Tiga-tiganya bisa dicari. Misalkan saya pengen tahu W bergantung pada U sama V gimana bergantungnya. Atau saya pengen tahu U-nya bergantung pada V sama W gimana bergantungnya. Gimana bergantungnya itu maksudnya berapa skalarnya, berapa kombinasi linearnya. Nah, atau saya pengen tahu V ini bergantung pada U dan W, gimana dia bergantungnya, berapa kombinasi linearnya. Jadi tinggal berangkat dari petunjuknya. Ya. Udah saya kasih petunjuk juga nanti. Kira-kira gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya. Kalau yang Bertanya, Pak. apa? Izin Kalau bertanya. yang koordinat itu, Pak? Gimana? Soal koordinat basis? Iya, Pak. Nah, koordinat basis soalnya saya belum buat di e-course. Nah, coba kalau kalian lihat di kategori ini, kategori punya saya, kategorinya ini baru punya 43. Ini pun juga baru 5 soal. Ya, ini 5 soal pasti nggak keluar semua ya, diacak pasti nanti yang keluar paling cuma 2 atau 3 gitu. Jadi makanya saya bisa sebutkan soal-soal yang keluar di sini seperti apa. Tapi kalau yang koordinat basis, saya belum buat soalnya di sini. Jadi saya belum tahu nanti tipe yang keluar seperti apa. Tapi ya nggak jauh-jauh dari video saya, harusnya ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan Jabri WA saya. Ada kok teman kalian yang tanya soal, Pak ini gimana, Pak ini gimana, ya saya jawab juga. Jadi nggak harus dari Zoom, yang mau tanya Jabri juga boleh. Ya. Jadi kalau tanya, Pak, kalau soal koordinat basis gimana? Ya lihat jawabannya adalah lihat video saya gitu ya. Karena saya juga belum buat soalnya, jadi belum tahu yang mau saya keluarkan yang mana. Tapi yang pasti nggak jauh dari video saya. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Itu untuk yang 4.3 kan ada teori Wronski, Pak. Itu Ya. bisa dipakai nggak, Pak, pas ujian gitu, Pak? Dia kan cuma diturunkan, terus cari determinannya. Kalau determinannya tidak 0, berarti bebas linear, Pak. Itu bisa dipakai nggak, Pak, di Iya. ujian? Boleh, kalau kalian pakai itu malah lebih cepat sebenarnya. Saya pun juga mengerjakannya, sebentar ya. Jadi sebelum saya membuat soal, ya kalau kalian tahu,
Jadi sebelum saya buat soal kalian, soal itu sudah saya kerjakan dulu. Nah, jadi saya punya ini. Jadi saya punya ini buku mengganggu. Nah ini bukunya ini, iya isinya tuh, nah, saya kerjain. Jadi saya juga belajar juga. Ya. Jadi kalau Wronskian itu saya pakai juga di bebas linear di soal yang tentang kalau dia bebas linear. Kalau dia bebas linear, kalian cukup lihat apakah Wronskiannya sama dengan 0 atau enggak. Gitu. Tapi kalau enggak bebas linear, nah, pertanyaannya pasti sasarannya adalah berapa K1-nya, berapa K2-nya gitu. Paham ya? Kalau bebas linear, kayak Wronskian. Ya ada, keluar itu juga. Tapi cuma untuk mendeteksi, Wronskian kan untuk mendeteksi apakah dia bebas linear atau enggak kan ya. Gimana? Udah terjawab? Oh, sudah Pak. Berarti kalau misalnya dia ditanya K1, K2, berarti kita pakai yang biasa itu Pak. Tapi kalau misalnya ditanya itu bebas linear atau enggak, kita pakai teori Wronski gitu kan Pak. Jadi kalau pakai K1, K2, K3 itu kayak yang di tab saya tadi, ya berarti artinya dia bergantung linear kan. Kalau bergantung linear berarti salah satu faktor itu bisa dinyatakan sama kombinasi linear dari faktor yang lain, berarti dia bergantung linear. Nah, tapi kalau pakai Wronskian, itu kalau dia yang bebas linear, karena memang Wronskian itu untuk mendeteksi apakah faktor-faktor itu bebas linear. Gitu. 43 mengenai Wronskian. Di halaman berapa itu Wronskian? Ini ya. Using the Wronskian. Nah, ini. Ada lagi definisi umumnya dari Wronskian sebenarnya itu, tapi dia nggak ada di sini. Ya, nggak ada. Oke. Ini udah nggak apa-apa. Coba kita lihat di sini. Ya, misalkan F1 itu fungsi, jadi fungsi, F2 itu fungsi juga, Fn itu juga fungsi, jadi ada n fungsi. Dan ini Wronskian ini nggak hanya berlaku di fungsi ya, sebenarnya di oh iya ya, fungsi ya, karena ada turunannya. Kalau nggak di fungsi nggak bisa diturunin. Ini misalkan F1 ini, F2 ini, F3 ini. Jadi berubah fungsi kan. Nah, terus kalau mau bilang apakah ini bebas linear atau enggak, nah itu kapan? Kalau Wronskiannya tidak sama dengan 0. Ya. Ini contohnya. Apakah fungsi ini dan ini bebas linear atau bergantung linear? Nah, dicek Wronskiannya. Wronskiannya ini X-nya, ini sin X-nya, turunan X1, turunan sin X, cos X. Nah, ini Wronskiannya. Terus, dia tidak sama dengan 0. Ya. Contohnya pada saat B-nya X-nya pi per 2. Nah, karena Wronskiannya tidak sama dengan 0, maka fungsi-fungsi ini bebas linear. Ya. Nah, ini definisinya. Misalkan fungsi-fungsi itu kontinu dan diturunkan. Nah, kalau Wronskiannya itu tidak identik dengan 0 semua, misalkan ada yang membuat dia nggak 0 di suatu titik, maka fungsi itu disebut bebas linear. Fungsi-fungsi itu disebut bebas linear. Gitu ya. Jadi hanya untuk mengidentifikasi bebas linear. Nah, kalau sama dengan 0 gimana? Ya nggak bisa disimpulkan. Nggak boleh kalian simpulkan sama dengan 0, oh berarti bergantung linear. Nggak bisa. Jadi hanya bisa menyimpulkan dia bebas linear. Kalau W-nya tidak sama dengan 0. Nah, W-nya itu gimana? W-nya itu ini. Ini fungsi aslinya.
Ini turunan pertamanya. Turunan kedua, ketiga, sampai turunan ke n-1. N-1 itu siapa? Banyak fungsinya. Jadi kalau banyak fungsinya n, berarti dia diturunkan sampai n-1. Kalau banyak fungsinya 2, berarti dia diturunkan cuma sampai 2-1, yaitu 1. Contohnya kayak ini tadi kan. Kan fungsinya cuma 2. Berarti dia diturunkan cuma 1. Gitu ya. Kalau fungsinya 3, ini coba. Itu 2, 3. Fungsinya kan 3. Jadi dia diturunkan sampai 3-1, sampai 2. Ini turunan pertama, ini turunan kedua. Ini fungsi aslinya. 1, E pangkat X, E pangkat 2X. Gitu. Ya. Nah, ini Wronskiannya tidak sama dengan 0. Jelas ya. Nah, berarti ini bebas linear. Fungsi-fungsi ini bebas linear. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada ya. Nah, selamat mempersiapkan ujian ya. Kalau kemarin kuisnya jelek-jelek, nggak apa-apa, nggak usah menyesal. Banyak yang jelek ya. Banyak yang minta remedial ke saya, tapi nggak perlu ya, nggak apa-apa. Jelek itu nggak apa-apa ya. Kan kalian jadi belajar nanti, lebih keras lagi yang di kuis yang kedua. Diperbaiki lagi di kuis keduanya. Kuis keduanya tadi sudah saya sempat singgung tentang bebas linear, cara ngerjakannya gimana. Ya, tinggal koordinat dan basis dicari lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Terima kasih. Selamat apa ini? Selamat Siang, siang. Pak. Makasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak.